ganggu-ganggu anak-anak sekolah yang suka ke toilet. Nah iya, karena katanya dia Mr. Gepeng ini senang berada di toilet yang tidak keurus, yang kotor, kusam. Mr. Gepeng itu dulunya ya seorang dokter, jadi ada di rumah sakit, ya lift di rumah sakit, ya kan dokternya itu pulang malam saat naik lift itu kejepit lift, ya kan dokternya jadi gepeng. Itu ada yang bilang juga pengusaha, banyak versinya. Banyak ya kan? Banyak jadi yang kejepit lift tuh tubuhnya tuh hancur katanya. Terus selain hancur tuh berlumuran darah. Ya tuh. karena kejepit lift ya pasti berlumuran darah. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Mr. Gepeng, scene 1, take 1, roll 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Bincang Horor. How. Apa? Ngatin gua. Dari mana aja bang? Tadi abis ketemu klien. Woi sama produser gua. Iya. Produser kita. Mudah-mudahan tembus. Hah? Mudah-mudahan tembus. Tembus tadi. Wah. Bandulan. Nah, baru mulai jam 12 malam. Ya, begitu. Kliennya ribet. Ribet. Agak ribet. Iya. Nah, jadi, ya sekarang udah podcast nih. Iya. Lupain masalah yang tadi. Aduh, gue usah move on deh masalah tadi. Nah, podcast kali ini kita mau ngomongin masalah urban legend tahun 90-an. Betul. Nih pasti betul. Anak tahun 90-an, 80-an nih. Masih ingat. Pasti ingat, pernah heboh banget nih, pernah viral, betul, ya kan, istilah zaman sekarang tuh viral. Padahal zaman dulu tuh belum ada medsos, tapi udah viral tuh. Cuman dari cukup dari omongan ke omongan tuh menyebar, ya kan. Kalau sekarang viral, kalau dulu heboh. Whimsical, heboh. Emang iya? Iya, iklannya begitu, Bang. Emang iya? Oh gitu. Nah, ini kita bicarain hantu yang legend tahun 90-an, yaitu hantu Mr. Gepeng. Mr. G. Iya. Gepeng. Mr. Gepeng itu pasti pernah dengar kan? Pernah. Pasti sobat binor yang tahun lahir 90 pasti tahu. Tahu lah, ya kan? Mr. Gepeng kecuali Wawan itu nggak tahu Wawan tuh Mr. Gepeng apaan. Dia tahu hidup di mana dia tuh, ya kan? Di mana? Nah, hantu Mr. Gepeng asal usulnya gimana tuh, Bang? Jadi Mr. Gepeng itu ya diceritain tuh katanya identik dengan telepon tengah malam yang suka bikin bulu kuduk merinding. Wah, ya kan. Gitu. Tapi dia tuh estetisnya tuh neror. Ah? Iya, telepon misteri, neror ke rumah kita gitu. Misalnya itu telepon rumah kan zaman dulu tuh, ya kan? Iya. Telepon rumah. Dia terus telepon terus juga tuh Mr. Gepeng itu suka mengintai anak sekolah. Iya, jadi katanya hantu toilet anak sekolah. Iya, jadi konon katanya tuh ceritanya tuh dia tuh itu di toilet, penjaga toilet. Sebetulnya dari Mr. Gepeng ini tuh versinya tuh banyak. Ya, ada beberapa versi lah. Banyak kisahnya, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang katanya Mr. Gepeng ini dari hantu penjaga lift yang konon katanya tuh meninggal tuh karena tergencet oleh lift gitu. Terus ada yang bilang tentang hantu ini tuh penjaga sekolah, seorang dokter segala macam gitu. Jadi keberadaan hantu Mr. Gepeng ini tuh
ya menurut yang di sekolah itu tuh terkenal angker. Tuh saking mencekamnya katanya. Hantu ini tuh suka ganggu-ganggu anak-anak sekolah yang suka ke toilet. Nah iya, karena katanya dia Mr. Gepeng ini senang berada di toilet yang tidak keurus, yang kotor, kusam, ya kan, itu dia Mr. Gepeng. Dan ada juga yang gue denger bang, versinya itu katanya Mr. Gepeng itu dulunya ya seorang dokter, jadi ada di rumah sakit. Ya, lift di rumah sakit, ya kan, dokternya itu pulang malam, saat naik lift itu kejepit lift, ya kan, dokternya jadi gepeng. Itu ada yang bilang juga pengusaha, banyak versinya, banyak, ya kan? Banyak. Jadi yang kejepit lift tuh tubuhnya tuh hancur katanya. Terus selain hancur tuh berlumuran darah. Ya, karena kejepit lift ya pasti berlumuran darah. Dan ada yang bilang juga pengusaha yang kelindes bulldozer katanya, kok bisa? Iya katanya tuh. Jadi gepeng. Kalau kita berpikir secara ini ya, kalau terlindas bulldozer itu bukannya gepeng bang. Hancur. Iya benar, mejret ya kan. Iya hancur dah pokoknya, hancur sehancur-hancur ya, karena kan bannya bukan karet. Iya, besi. Bukannya gepeng lagi itu mah. Benar. Peng segepeng-gepengnya itu. Gepeng. Kalau karet mah itu pengaman, bukannya bulldozer. Ya, bapak mulai. Nah itu dia, katanya banyak versinya, dan katanya itu telepon zaman dulu, telepon. Iya, telepon, betul. Ke nomor 7-nya 7 kali. Nah iya, jadi 7 kali. Jadi waktu itu telepon ke 7-nya 7 kali. Kalau misalnya diangkat, ya kan, itu dikasih uang. Dikasih uang sama Mr. Gepengnya di esokan harinya. Itu dikasih uangnya ditaruh di lubang toilet. Ya. Di lubang toilet. Tapi ngapain kita ngudek-ngudek lubang toilet ya? Iya makanya. Itu apa? Uang kagak. Itu tai. Pas kita ngudek-ngudek lah. Ya uang kagak dapet. Tokai dapet ya kan. Tapi gue sih pernah nyoba dulu ya, pasti 777 tapi nggak keangkat, itu dia. Nggak keangkat, coba disedot. Pasti kalau keangkat mana susah. Agak lengket, pecah ya, hancur. Coba nah, itu 777 juga keangkat. Yang keangkat itu pas gue telepon ke 0809. Itu mah nomor itu premium call yang 2.000 per menit. Zaman dulu iya. Iya. Halo sayang, lagi ngapain? Telepon ke 0809. Itu dia kakak tuh. Ada gitu. Pengalaman ya. Pernah lu ya? Pernah ya. Aduh, sampai gua omelin sama mak gua, ini telepon mahal banget. Gara-gara 0809. Iya, sampai di print kan, bisa di print tuh dulu telepon rumah. Nah ini telepon kemana nih? Ya kan? Iya, biar ketahuan. Iya dulu sampai 1 juta, mak gua kaget ya kan. Situ berapa juta dulu? Siapa? Gua nggak pernah. Masa? Kagak. Yang ada 0809 yang telepon gua. Iya dulu kan sampai ada di TV itu iklannya, yang premium call itu ya, dan 777 lalu penunggu toilet. Dan katanya itu hantu Mr. Gepeng ada ritualnya sendiri, untuk memanggil hantu Mr. Gepeng. Jadi nggak cuman di sambungan lewat telepon aja katanya. Benar. Gimana bang cara manggil ritualnya? Nggak dengan sambungan telepon atau dipanggil ritual di toilet gitu kan. Terus siapapun yang mau ngeliat apa Gepeng itu bisa datang ke toilet itu jam 11 malam. Ya, jadi katanya yang gue denger itu untuk ritual pemanggilan hantu Mr. Gepeng itu kita ke toilet jam 11 malam. Tapi toiletnya itu
toilet yang kotor ya, maksudnya nggak bersih, bukan toilet hotel. Kalau abang kan sering malam-malam toilet hotel kan? Itu Miss Gepeng gitu. jam 11 malam, kadang jam 12 malam kan, jebur apaan. Kadang-kadang gantian sama saya. Itu kan dulu gitu dulu Neng dulu. Nah itu dia ke toilet yang kotor ya. Berak. Itu ritualnya. Katanya itu kita masuk ke toilet, di dalam toilet itu kita ngetok dari dalam toilet tek ya kan 3 kali, terus mundur 3 langkah, terus balik lagi ngetok lagi tuh tek mundur lagi 3 langkah, terus yang ketiga ketok tek langsung lu buka deh. Langsung kita buka. Itu katanya pas setelah kita melakukan ritual itu, pas kita buka pintunya setelah ngetok 3 kali, itu hantu Mr. Gepengnya itu ada di depan kita. Dan kalau memang berhasil itu kita panggil, itu katanya hantu Mr. Gepengnya dapat hadiah lagi. Iya, dikasih uang lagi. Nggak tahu ya nominalnya berapa ya. Kalau nominalnya 996 T sih mau. Iya. Ya kan? Itu bukan Mr. Gepeng itu. Apa? Iya itu Mister itu dah pokoknya. Mister Pertamina. Iya kan? Iya dah. Mister Gepengnya ada 12 orang itu. Kasih duit. Bagi rata lagi. Iya kan? bagi rata tuh. Masa. Nah, terus ditambah lagi tuh adanya rumor yang mengatakan bahwa beberapa perempuan merasa sering diganggu ketika mereka berada di toilet sendirian. Menurut kabar yang beredar, untuk memanggil sosok hantu itu yang tadi dibilangin masuk ke toilet jam 11 malam dalam kondisi gelap sendirian, kemudian mengetuk pintu yang tadi 3 kali, terus mundur 3 langkah, maju lagi, ketok lagi, baru kita buka. Itu dia. Oh harus gelap juga ya? Iya, harus gelap. Nggak boleh ada penerangan gitu. Itu baru ada. Dan itu banyak kisahnya sih, banyak yang sampai anak sekolah waktu itu ketakutan untuk ke toilet sendiri ya kan. Saat itu ya 90-an mungkin SD SMP ya gua. Itu cukup lumayan lama juga itu kisah itu tuh. Iya, dulu. Sampai pada minta anterin ya kan, nggak sendirian. Dan ya guru-gurunya juga mungkin pada ngasih, ya udahlah lagi ada rumor itu kan soalnya. Iya, betul, ya kan? betul. Dan banyak kisah nyata, banyak pengalaman kisah nyatanya sih, maksudnya kesaksian orang yang melihat hantu Mr. Gepeng. Katanya itu hantu Mr. Gepeng itu mukanya berbentuk gepeng dan perawakannya itu kayak, kalau kita lihat kayak Joker. Iya, kayak Joker. Iya, kalau di gambarnya itu putih. Terus kalau nyengir tuh kayak Joker. Ya kurang lebih seperti ini nih, nih ya kan hantu Mr. Gepeng nih ya kan. Gitu. Dah tuh Sobat Pino pas bisa ngeliat nih. Putih mungkin pucet ya. Iya, di gambarnya ini kan putih nih. Putih, tapi kalau aslinya mungkin pucet. Pas kita. Tapi senyumnya itu mirip Joker. Mirip Joker. Senyum yang menakutkan ya kan, senyumnya itu ya kan. Pasti nanti mungkin dia kan dibilangnya penunggu toilet sekolah, mungkin pas khususnya kan dia mengganggu wanita kan, mengganggu wanita di toilet sekolah itu. Pas senyum itu pas ngeliat cewek kali, senyum apem nih, melon deh, jadi dia senyum, seger nih. Iya, makanya dia senyum ya kan. Bawa matahari nih. Nah itu dia. Dan di sini sih ada netizen yang menceritakan kisah nyatanya tentang hantu Mr. Gepeng nih, ya kan. Gue baca aja ya, takut salah ya kan, makanya gue baca aja. Jadi ini ada orang netizen namanya itu @lunmasa ya kan, ya ini ada di sini. Jadi dia bercerita, saya
pernah mendengar soal legenda urban ini ya. Hantu gepeng. Iya, hantu gepeng. Tetapi dia mau menceritakan ini tentang dari daerahnya, tentang Mr. Gepeng juga. Dari Desa Balong, Jawa Balong. Itu. Ya, Jepara. Jepara. Ya, Jawa Tengah. Ada di bagian gua itu. Iya. Ya, jadi Jepara Jawa Tengah, dan sosoknya ini seorang wanita. Iya. Ya, di daerah tersebut itu sosok seorang wanita muda berwajah gepeng. Jadi Balong ini lokasinya di sebelah utara Bangsri ya, Jawa ya. Jawa, betul. Jawa Jepara. Ya kan, di sebelah utara Jepara, dan sebelum benteng Portugis Donorojo ya kan. Tempat yang sempat akan dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir di zaman Pak SBY dulu. Presiden SBY, tetapi ditolak sama presiden ya kan, dan batal. Dan sebagai gantinya ada PLTU, jadi dijadikan PLTU lokasi tersebut ya, di PLTU Beji ya. Tempat ini letaknya di Semenanjung Muria. Ya, jadi mungkin kurang lebih ya dikenal itu karena tidak melewati oleh jalur Pantura ya. Iya, jadi kurang dikenal karena tidak dilewati oleh jalur Pantura, kan Pantura itu terkenal ya. Ya, jadi ini ceritanya dia sudah cukup lama. Ini dia postingnya ini tahun 2022 postingnya, dan ini dia bilang sudah sekitar 10 sampai 12 tahun ya. Iya, mungkin ya tahun 90-an ya, tahun 90-an. Jadi almarhum kakeknya dia ini ya dari bekerja di BUMN perkebunan, dan beliau ini kata dia ini ditempatkan di perkebunan di Karet daerah Balong ya kan. Jadi bapak saya yang masih kecil juga turut tinggal di sana ya. Jadi pas saat kakeknya bekerja, bapaknya dia itu ikut tinggal di sana. Dan berarti ini anak nih mungkin yang posting ini masih belum lahir mungkin belum ya lahir. Jadi bapaknya yang hanya cerita ini hanya dengar cerita gitu saja diceritain lagi ya. Dan bapak saya yang kecil juga itu turut tinggal di sana, dan kejadian yang memicu adanya hantu wanita gepeng itu terjadi di masa yang sama dengan waktu kakek saya tinggal di sana. Jadi mengalaminya langsung nih ya kan. Jadi dia mendengar ceritanya itu bahwa hantu gepeng tersebut itu dan teman bapaknya itu mengobrol dengan bapak saya ketika saya ikut bapak saya bermain di desa masa kecilnya. Berarti dulu dari kakeknya bapaknya itu pernah ngalamin kejadian gitu kali benar. Dan itu dia melihat langsung, dan dari raut wajahnya, nada bicara dan ekspresi ya teman bapak saya, sosok itu sangat mungkin ada karena wajah dan ekspresi suara mereka menjadi serius. Jadi mereka ngobrol itu benar-benar serius nih, nggak ada bercanda-bercandanya. Menceritakan tentang hantu gepeng wanita tersebut ya kan, Miss Gepeng di sana. Iya. Dan bapaknya dia ini pernah melihat sendiri sosok tersebut, dan ya ini mengapa sosok itu ya beneran ada. Iya. Hal itu saya tangkap dari reaksi beliau saat membicarakan soal sosok itu dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya ini juga menimpalinya dengan serius ya kan. Yang pernah dia dengar dari bapaknya nih ya kan. Iya. Ini salah satunya, ini soal hantu yang mungkin beliau percaya adalah salah satu Pak desa saya mengaku pernah melihat sosok pocong di tempat istirahat pekerja karet di malam hari. Serem juga ya. Iya, mungkin ya berubah-ubah bentuk kan. Betul. Mungkin makhluk gaib itu kan bisa berubah bentuk ya, Pak Produser. Nah, bisa jin, berarti jin kan bisa berubah bentuk seperti itu. Nah, berubah bentuk. Tuh ya kan. Ini jadi penari nih, boy dong, boy. Dan di daerah tersebut sampai sekarang
itu masih sepi katanya, agak sepi, apalagi di zaman dulu. Zaman sekarang aja katanya itu tempat itu masih sepi banget ya? sepi banget. Gimana dulu ya? Iya, dulu tahun 90-an lebih sepi. 90 buset. Iya, dan yang katanya yang ada itu hanyalah pepohonan karet dan perkampungan warga yang bekerja di perkebunan karet tersebut. Jadi ya bukan kota lah ya kan. Iya, Bukan perkampungan. Warga setempat itu bekerja di pagi buta hari untuk mengambil di pagi hari buta. Iya, pagi buta hari. Di pagi hari buta. Ya, di hari pagi buta. di pagi hari buta. Yang bener gak sih? Di hari pagi di di pagi-pagi buta. Hari itu udah. Ya, untuk mengambil getah karet. Dan saking sepinya nih kata yang posting itu, saking sepinya kata bapaknya dia ini, ada seorang pekerja perkebunan yang membawa paku saat bekerja. Untuk buat apa tuh? Nah itu dia, katanya ini untuk jaga-jaga kalau ketemu dengan kuntilanak atau sundel bolong. Jadi mau dipaku sininya, iya. biar jadi manusia. Iya, berarti kan kalau memang udah persiapan, mungkin sudah dengar isu-isunya. Pernah ketemulah salah satu pekerjanya pernah ketemu kuntilanak ya kan. Dan kata teman-teman bapaknya dia ini, kampung itu tambah sepi sejak adanya hantu tersebut, ya kan. Entah apakah hantu itu masih ada saat ini atau tidak ya, seperti itu. Jadi sosok wanita gepeng yang ada di sana itu dipercaya oleh warga setempat berasal dari warga yang tertimpa barel besar yang berisi karet panas. Barel tahu sih barel? Barel itu kayak drum, tapi besar, ya barel. Yang isinya karet. Ya, jadi mungkin getah karetnya ditaruh di barel ya kan, kayak ketiban jadi gepeng. Ya, kayak drum wine gitu, tapi lebih besar lagi mungkin ya kan. Kayak drum wine. Jadi drum wine. Ya, itu apa ya? Nah, itu dia. Lagunya UB40. Tapi bukan drum wine. Apa? Red wine itu, red wine. Bapak-bapak banget. Aduh. Dan ini wadah besar. Jadi barel yang dia maksud ini adalah wadah besar untuk benda cair yang tadi yang diisi dengan karet panas yang sudah diolah menjadi bahan setengah matang ya. Mirip seperti tabung gas raksasa yang berisi air atau migas, namun bentuknya agak lebih panjang seperti itu. Berat banget itu. Berat, jadi ketimpa barel itu wanita tersebut. Dan seingat saya tragedi itu terjadi pada suatu acara perayaan di desa saat berarti itu. Desanya lagi ultah. Iya mungkin ya kan. Ada jadi mau pesta karet kali, ya kan, mau pesta karet. Jadi ada sejumlah orang yang duduk di atas barel besar itu dan menyebabkan benda itu oleng dan terjatuh. Ya kan? Gitu. Jadi saking mungkin udah nahan beban karet itu berat, ditambah orang gitu kali. Iya, jadi jatuh ngegelinding dan menimpa wanita tersebut katanya, seperti itu. Dan jadi menimpa wanita tersebut dan sosok wanita yang tertimpa itu kemudian jadi gepeng meninggal dan dipercaya menjadi hantu gepeng katanya. Dari situ warga tahunya tuh hantu gepeng tuh itunya tuh seperti itu kisahnya. Iya, dan katanya juga wanita itu selain ketimpa juga kena karet panas, jadi mungkin pecah juga drumnya, barangnya, jadi kena karet. Badannya jadi rusak. Iya, badan dan mukanya, sehingga wajahnya selain gepeng juga ada karet panasnya, jadi kayak seperti melepuh-melepuh gitu. Iya. Hancur lah mukanya juga. Nah, dan ketika dia berbicara dengan bapaknya, ya kan, beberapa tahun yang lalu nih, barel tersebut masih ada dan dibiarkan terbengkalai di sebuah pemakaman desa yang tidak terlalu besar. Di sebelah. Hah? Di sebelah. Iya, di sebelah. Ini gimana sih? Di sebelah. Nah, lalu barel tersebut masih ada dan dibiarkan terbengkalai di sebelah sebuah pemakaman. Jadi barelnya itu di masih sebelah pemakaman si perempuan itu. Iya, mungkin. Jadi untuk mengenang, untuk mengenang di pemakaman. Masih ada berarti itu barel belum diapa-apain. Masih ada, berarti kita harus berkunjung ke sana.
Jauh. Jauh timur. Di Balong deket. Balong kan Empang. Tapi Empangnya semua Jawa Timur. Ya, jadi sebuah pemakaman ketika itu kami belum masuk ke kampung. Oh, jadi bapak saya itu jadi bapaknya dia itu menceritakan soal hantu gepeng itu dan latar ceritanya dan alur ceritanya. Jadi makanya dia dibilang merinding saat diceritakan oleh bapaknya seperti itu. Berarti versinya juga banyak ya. Maksudnya ya ada dua versi, bukan banyak, ada dua versi gitu. Yang Mr. Gepeng yang hantu penjaga kamar mandi, sama yang kisahnya ke gencet lift, telepon, sama yang barusan dari daerah Jawa Timur ya. Balong itu kisahnya, dan itu nyata. Kisahnya jadi ada seorang perempuan pekerja di sebuah perkebunan karet. Terus akhirnya karena ada acara ke gencet sama gentong drum gede barel gitu. Jadi itu asalnya perempuan gepeng itu gitu. Itu kan berdasarkan kesaksian dari si pekerja, dari bapaknya. Si yang cerita ini kan dari kakeknya, bapaknya, terus cerita ke teman-temannya, dia yang dengar, jadi seperti itu. Nah, itu kisah nyatanya. Kita sih mungkin ada hikmahnya atau pelajarannya itu mungkin yang masalah toilet itu ya mungkin ya. Kan katanya penunggu toilet yang kotor mungkin itu ya. Karena kan makhluk-makhluk halus gitu kan suka sama yang daerah-daerah yang kotor, lembab gitu. Makanya mungkin untuk pelajarannya itu ya kita sering-sering bersihin toilet lah. Nggak boleh sembarangan. Nah, maksudnya supaya jangan terlalu kotor toiletnya. Karena kan buat kenyamanan juga sebetulnya. Kan orang juga kalau ngeliat kayak toilet umum gitu kotor kan nggak jadi gitu, risih gitu ngeliat toilet kotor. Kalau bersih kan enak gitu kan. Pasti kan di situ aja tuh toiletnya enak gitu. Iya, toilet yang di room itu aja tuh ada toiletnya di dalam. Kalau di room itu nggak ada toiletnya. Gitu ya kan. Kuncinya rusak. Gitu kan Bang? Iya. Room dah. Nah itu dia. Ya banyak lah kisah-kisahnya. Jadi kita ambil pelajarannya, jangan sampai toilet kita itu kotor. Pokoknya jagalah kebersihan lah gitu, nggak cuma toilet aja gitu. Karena kan toilet itu memang sarangnya katanya kan. Yang bersih aja pasti jadi sarangnya, apalagi yang kotor, kusem. Dan ya kita sering bersihin toilet juga ada manfaatnya, mungkin biar lantainya nggak licin, biar nanti kan nggak jatuh saat masuk toilet. Biar nyaman. Itu minum kopi poin sendiri aja ya kan. Tadi mah kita perhatiin aja. Iya, paling padahal 15.000. Oh, bekas klien ya kan. Gua doang yang nggak dapat, masa gua dikasih bandulan? Emang itu betulan dari situ? Bohong. Iya. Nah itu dia hantu Mr. Gepeng. Mungkin Sobat Binor ada yang pernah ngalamin, ya, atau pernah dengar cerita yang berbeda dari kita nih tentang dari versi ini, yang berbeda dari yang kita ceritain. Mungkin Sobat Binor bisa komentar di kolom komentar kita. Nggak gitu Bang, ceritanya begini-begini nih Mr. Gepeng gitu ya. Jadi kan biar mungkin ada versi lain, jadi kita biar tahu gitu. Selain ini, ternyata ada versi bedanya juga lagi toh gitu. Iya. Dan di negara Jepang itu juga ada yang teleponnya nanti setelah kita angkat ternyata itu meninggal. Ada kan Mo di Jepang tuh ada deh. Death Note ya? Death Note bukan begitu ya? Death Note kan buku ya, ada tuh. Gue pernah lihat filmnya itu, katanya urban legend juga. Jadi jangan diangkat tuh teleponnya. Jadi kalau kita angkat dan dengerin suaranya, serem juga kalau diangkat
tahu-tahu meninggal. Makanya besoknya tuh meninggal. Mungkin ngangkat teleponnya di tengah jalan kali makanya. Enggak, telepon rumah. Jadi ada jam 11 malam juga jam 23 berapa gitu tepatnya. Itu dia nelpon 23 lebih 11 apa 23 lebih berapa itu. Gue pernah nonton filmnya tuh. Jadi pas kalau pada saat jam segitu ada telepon itu jangan diangkat kalau di daerah sana Jepang. Berarti kan cuman jadi kita jadi serba salah kalau gitu, ternyata nggak taunya emang beneran telepon gitu, ada kabar apa kita juga jadi bingung kalau kayak gitu ya kan, karena saking takutnya. Nah, ini gue sering kagak gue angkat telepon sini. Sama. Gak siang gak malam gitu. Mungkin produser gue juga pernah. Saking takut itu horor banget itu beneran. Horor banget itu. Aduh males banget ada telepon nggak dikenal ya kan, banyak banget suka neror ya kan. Parah. Jangan ini hantunya benar-benar parah tuh hantunya. Parah, tuh. Ya kan. Nah itu dia hantu Mr. Gepeng. Nah ya udah gimana kelanjutannya? Apanya? Kita coba nih, kita telepon 7777 atau bagaimana? Ya coba aja. Nah, sekarang. Coba ya. Kita telepon 777. Tujuhnya 7 kali. Kita loudspeaker ya. Ya. 77. Pakai HP lu aja, HP gua ini enggak bisa. Tiba-tiba error. Nih ya. Sobat Binor, kelihatan nggak? 7777. 7 kali, Pai. Iya, tujuhnya 7 kali. Kita telepon. Kita loudspeaker. Nomor telepon yang Anda putar salah. Oh, apa harus? Ya, kita coba pakai 021 karena kan dari rumah waktu itu ya kan? Iya. Kita coba pakai 021. Tujuhnya 4 kali. 7 kali ya. 1 2 3 4. Nih ya. 021 tujuhnya 4 kali. Tujuhnya 7 kali. Tujuhnya 7 kali. Koreksi mulu saya. Kita loudspeaker. Nyambung. Halo? Apa? Gedung kosong. Kaget gocing. Nggak diangkat Sobat Binor. Nah. Tapi nyambung. Ya, nyambung. Nih, kita udah coba ya Sobat Binor. Tadi yang pertama kita coba tujuhnya 7 kali tapi nggak pakai 021. Iya, salah. Iya, itu nomor yang Anda telepon salah. Terangannya seperti itu. Dan kita coba lagi dengan menggunakan depannya 021. Ya, nyambung tapi nggak diangkat. Ya, tujuhnya 7 kali. Itu nyambung dan tidak diangkat. Ini kita itu jangan-jangan telepon balik lagi. Nih kita telepon jam 12:30 ya. 12:30 malam. Seharusnya kita nyoba jam 11. Oh, berarti udah kelewat. Iya. Udah tidur, Mr. Gepengnya ngantuk juga kali ya. Iya. Nah, itu seharusnya kita coba jam 11. Ini kita coba 12:30 malam. Besok jam 11 dia nelfon lu. Gue kasih ke lu. Gue kasih nomor lu. Jangan, Pai. Kagak gue angkat gue. Nah, itu dia. Nanti mungkin Sobat Binor nanti mau nyoba sendiri, telepon silakan. Tujuhnya 7 kali. Tujuhnya 7 kali. Jam 11 kalau bisa, jam 11 malam. Malam ya, jangan siang. Ya, atau mungkin Sobat Binor mau mencoba ritual pemanggilannya yang tadi di dalam toilet ya kan. Ketok 3 kali, mundur jam 11 malam juga. Jam 11 malam juga. Tapi di sekolah. Ya itu tadi. Ya itu ketok 3 kali. Anda enggak dengerin ya? Tadi tidur ya tadi. Enggak ada. Cuma ketok. Jadi kita di dalam toilet ya kan, itu ngetok pintu dari dalam toilet, terus mundur 3 langkah.
maju lagi, ketok lagi, 3 kali, mundur lagi 3 langkah, maju lagi, ketok lagi. Yang ketiga ketok itu kita buka. Pas kita buka keluar pakai celana. Iya udah kelar pakai anduk. Anduk putih. Ada tulisannya Diki 5. Anduk asam. Aduh. Sial dari Duluan pakai anduk, lu duluan lagi sial. Gue gak kebagian anduknya. Ngapa sih? Aduh. Ya jadi begitu Sobat Binor. Ya. Anduknya gak kebagian ya. Ya jadi ya gitu ketok 3 kali. Itu ritualnya. Ya, ritualnya. Silakan. Tapi di sekolah. Apa enggak harus di sekolah? Enggak. Yang penting di toilet. Yang penting toilet lah. Iya, tapi yang kotor. Iya, sebenarnya katanya toilet yang kotor enggak terurus. Iya, bersih percuma. Yang kotor. Ya mungkin ya kalau Sobat Binor lagi mampir di mana gitu coba dah gitu. Iya. Dia terminal gitu, atau di toilet umum. Emang kotor terminal? Jangan salah, pemerintahan sekarang bersih. Apanya? Toiletnya bersih, orangnya kotor. Bajingan semua pemerintahan sekarang, ya kan? Bisa aja gua. Nah, gimana? Apanya? Ya udah. Yaudah Sobat Binor, itu tadi salah satu cerita tentang Mr. Gepeng dan cerita yang versi lainnya yang seorang wanita. Itu tadi ya pokoknya pokoknya intinya ya jagalah kebersihan. Ya, dan hati-hati lah saat bekerja atau saat bekerja juga hati-hati gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam bekerja. Benar. Itu aja sih. Ya, Sobat Binor, makasih yang udah nonton podcast kita malam ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nah, share. Untuk episode selanjutnya kalian tunggu. Ini lebih seru nih. Iya, untuk malam selanjutnya nanti kita lebih seru. Host kita ini sudah ketakutan untuk untuk episode selanjutnya. Oke, Sobat Binor, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast kita di Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Hau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan